Untuk yang pertama, siapkan wadah, masukkan 4 butir telur ukuran sedang. Tambahkan 150 gram atau 10 sendok makan gula pasir, 1/4 sendok teh garam, dan 1 sendok teh emulsifier. Di sini saya menggunakan SP, teman-teman juga bisa menggunakan Ovalet atau TBM. Selanjutnya, semua bahan ini saya akan mixer menggunakan kecepatan bertahap dari yang terendah hingga paling tinggi sampai mengembang, putih, kental, dan berjejak selama kurang lebih 7-10 menit, atau bisa disesuaikan saja dengan mixer masing-masing. Oke, ini dia adonannya sudah mengembang, putih, kental, dan berjejak. Tandanya berjejak apabila adonannya kita mixer meninggalkan jejak yang tidak mudah tenggelam seperti ini. Kemudian bisa kita matikan mixernya. Dan ini mixernya tidak kita gunakan kembali. Berikutnya, masukkan 170 gram atau 17 sendok makan tepung terigu protein sedang. Di sini saya memasukkannya sambil diayak supaya tidak ada bahan yang menggumpal. Setelah selesai, saya akan aduk adonan menggunakan spatula dengan cara teknik aduk balik pelan-pelan saja seperti ini sampai tercampur rata. Mengaduknya tidak perlu terburu-buru ya, supaya adonannya tidak turun atau kempis. Nah, ini dia adonannya sudah tercampur rata. Tandanya tercampur rata apabila kita angkat seperti ini, adonannya tidak mudah putus. Tahap berikutnya, saya akan masukkan 100 ml atau 15 sendok makan minyak sayur atau minyak goreng. Masukkan juga 1 saset SKM putih. Dan yang terakhir, 50 ml atau 8 sendok makan air putih. Selanjutnya, semua bahan ini atau semua adonan ini kita aduk kembali menggunakan cara teknik aduk balik pelan-pelan saja sampai benar-benar tercampur rata. Jangan sampai ada minyak yang tersisa atau yang mengendap di bawah adonan, supaya nanti hasil bolunya tidak bantat. Oke, ini dia adonannya sudah benar-benar tercampur rata, konsistensinya seperti ini. Kemudian adonan ini akan saya bagi dua sama rata. Setelah adonannya terbagi dua sama rata, untuk yang pertama saya akan menambahkan 1 sendok makan pasta taro atau talas. Dan untuk adonan yang kedua, saya akan menambahkan secukupnya pewarna kuning tua. Lalu semuanya ini kita aduk-aduk pelan saja ya, sampai semuanya tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, kemudian kita sisihkan dulu. Dan di sini saya sudah menyiapkan loyang. Saya menggunakan loyang persegi yang berukuran 18 x 18 cm dan tinggi 7 cm. Untuk bagian bawahnya sudah saya olesi menggunakan margarin dan saya lapisi dengan kertas roti. Kemudian olesi kembali menggunakan margarin. Untuk bagian pinggirannya tidak saya olesi ya, karena bolunya akan saya lapis supaya hasilnya bagus. Dan sekarang saya tuang adonan yang kuning ke dalam loyang, kita tuang semuanya. Oke, setelah selesai seperti ini jangan lupa ratakan dan kita hentakan beberapa kali. Sekarang ini siap kita kukus. Di sini saya sudah menyiapkan kukusan. Ini kukusannya sudah panas, airnya sudah benar-benar mendidih, dan jangan lupa di bagian tutupnya dialasi dengan kain bersih supaya tidak ada uap air yang menetes ke dalam adonan. Buka tutup kukusan dan masukkan loyang berisi adonan ke dalam kukusan. Setelah selesai, tutup rapat kembali.
Dan ini akan kita kukus selama 15 menit dengan api sedang cenderung kecil. Setelah 15 menit bisa kita buka. Wow, hasilnya cantik banget teman-teman, mulus, rata, mengembang sempurna ya. Sekarang bisa kita tuang adonan yang kedua, yaitu adonan yang ungu atau yang rasa talas. Kita ratakan. Nah, setelah rata seperti ini bisa kita tutup rapat kembali. Dan ini akan kita kukus kembali selama 20 menit tetap dengan api yang sama. Setelah 20 menit bisa kita buka. Wow, hasilnya benar-benar cantik banget teman-teman, mengembang sempurna, mulus dan rata ya. Sekarang siap kita angkat dan keluarkan dari loyang. Sebelum bolunya keluar dari loyang, ini kita sisir dulu bagian pinggirannya menggunakan pisau supaya lebih mudah kita mengeluarkannya ya dari loyang. Nah, sekarang kita keluarkan dari loyang. Wow, hasilnya sempurna banget. Kita bisa lepas kertas rotinya, benar-benar mulus sekali ya teman-teman. Lapisannya di bagian pinggirannya masih belum rapi ya, nanti kita bisa sisir atau kita potong di bagian pinggirannya supaya lebih cantik. Dan ini akan kita tunggu dingin dulu. Oke, setelah bolunya dingin, untuk bagian pinggirannya sudah saya sisir atau saya potong ya, jadi kelihatan lapisannya bagus. Sekarang ini akan saya topping menggunakan buttercream di bagian atasnya seperti ini. Resep buttercream ada di video sebelumnya, nanti link video saya cantumkan di kolom deskripsi ya. Nah, setelah selesai ini saya taburi dengan keju parut secukupnya. Dan untuk yang terakhir ini saya taburi di bagian atas menggunakan sprinkles. Dan tara, ini dia hasilnya, resep bolu talas Bogor yang rasanya benar-benar enak banget, super lembut, empuk, dan tidak bikin seret sama sekali. Dijamin teman-teman bakalan ketagihan ya dengan rasanya, karena ini menggunakan bahan yang lumayan premium dan menggunakan 4 butir telur, jadi rasanya dijamin benar-benar enak banget. Ini dari potongannya pun sudah kerasa kalau bolunya ini benar-benar lembut dan empuk banget teman-teman. Recommended untuk teman-teman di rumah yang mau membuatnya juga ya. Dan untuk yang ingin menjadikannya ide jualan, nanti untuk rincian harga modal dan harga jualnya saya cantumkan di kolom deskripsi ya seperti biasa. Nah teman-teman yang ingin melihat serat bagian dalamnya, ini kelihatan banget super halus ya. Kelihatan lembut banget. Wow, saya akan coba potong kembali. Wow, kelihatan moist ya. Sekarang saya akan cobain dulu. Bismillah. Rasanya bener-bener enak banget teman-teman. Manisnya pas, talasnya kerasa, ditambah dengan keju dan buttercreamnya ini bener-bener rasanya tambah mantep banget, enak banget. Recommended untuk teman-teman di rumah yang mau membuatnya juga ya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Nah, untuk teman-teman yang akan menjadikannya ide jualan, bisa dikemas menggunakan plastik mika seperti ini. Di sini saya menggunakan plastik mika yang berukuran 20 x 20 cm ya. Bisa teman-teman membelinya di toko plastik terdekat. Nah, ini siap kita jual. Untuk yang pertama, siapkan wadah, kemudian masukkan 3 butir telur ukuran sedang. Tambahkan 150 gram atau 10 sendok makan gula pasir. 1/4 sendok teh garam. Dan 1 sendok teh emulsifier. Di sini saya menggunakan SP, teman-teman juga bisa menggunakan Ovalet atau TBM.
Selanjutnya semua bahan ini saya akan mixer menggunakan kecepatan bertahap dari yang terendah hingga paling tinggi sampai mengembang, putih, kental, dan berjejak selama kurang lebih 5-10 menit atau bisa disesuaikan saja dengan mixer masing-masing. Oke, ini dia adonannya sudah mengembang, putih, kental, dan berjejak. Tandanya berjejak apabila adonannya kita mixer meninggalkan jejak yang tidak mudah tenggelam seperti ini. Lalu bisa kita matikan mixernya. Dan untuk mixernya ini tidak kita gunakan kembali. Tahap berikutnya saya masukkan 150 gram atau 15 sendok makan tepung terigu protein sedang. Di sini saya memasukkannya sambil diayak supaya tidak ada bahan yang menggumpal. Setelah selesai, saya akan aduk adonan menggunakan spatula dengan cara teknik aduk balik pelan-pelan saja seperti ini sampai tercampur rata. Mengaduknya tidak perlu terburu-buru ya teman-teman supaya adonannya tidak turun atau kempis. Nah, ini dia adonannya sudah benar-benar tercampur rata. Tandanya tercampur rata apabila adonannya kita angkat seperti ini tidak mudah putus. Dan selanjutnya saya akan masukkan 100 ml atau 15 sendok makan susu cair. Di sini saya menggunakan 1 saset SKM putih yang ditambah dengan air. Masukkan juga 50 ml atau 8 sendok makan minyak goreng atau minyak sayur. Dan aduk kembali adonan menggunakan spatula pelan-pelan saja sampai benar-benar tercampur rata. Jangan sampai ada minyak yang tersisa atau yang mengendap di bawah adonan supaya nanti hasil bolunya tidak bantat. Oke, ini dia adonannya sudah benar-benar tercampur rata, konsistensinya seperti ini. Kemudian adonan ini akan saya bagi dua sama rata. Nah, setelah adonannya terbagi dua sama rata, untuk adonan yang pertama ini saya tidak tambah apapun atau pasta apapun ya, original saja. Dan untuk adonan yang kedua saya tambahkan 1 sendok makan pasta strawberry. Selanjutnya ini kita aduk sampai tercampur rata, mengaduknya pelan-pelan saja supaya adonannya tidak turun atau kempis. Oke, setelah tercampur rata seperti ini, sekarang bisa kita sisihkan. Dan di sini saya sudah menyiapkan loyang. Saya menggunakan loyang persegi yang berukuran 18 x 18 cm dan tingginya 7 cm. Untuk bagian bawah sudah saya olesi menggunakan margarin. Saya lapisi dengan kertas roti dan saya olesi kembali menggunakan margarin. Di bagian pinggirannya saya tidak olesi ya, karena bolunya ini akan saya lapis. Jadi supaya hasilnya nanti bagus. Kemudian ini saya tuang adonan yang pertama, yaitu adonan yang original atau yang putih. Jangan lupa diratakan dengan cara dimiring-miringkan seperti ini teman-teman. Dan setelah rata bisa kita hentakan. Dan setelah ini kita bisa kukus. Di sini saya sudah menyiapkan kukusan. Ini kukusannya sudah panas. Pastikan airnya sudah benar-benar mendidih. Dan untuk tutupnya dialasi dengan kain bersih supaya tidak ada uap air yang menetes ke dalam adonan. Buka tutup kukusan dan masukkan loyang berisi adonan ke dalam kukusan. Selanjutnya bisa kita tutup rapat dan ini akan kita kukus selama 15 menit dengan api kecil. Dan setelah 15 menit bisa kita buka. Wow, hasilnya cantik banget, mulus ya teman-teman, mengembang sempurna. Sekarang saya akan tuang adonan yang kedua, yaitu adonan yang rasa strawberry. Kita tuang semuanya. Setelah selesai bisa kita tutup rapat kembali. Dan ini akan kita kukus lagi selama 20 menit tetap dengan api yang sama. Setelah 20 menit bisa kita buka.
Wow, hasilnya benar-benar cantik banget teman-teman, mulus, rata, dan mengembang sempurna ya. Sekarang siap kita angkat dan kita keluarkan dari loyang. Dan sebelum dikeluarkan dari loyang, ini bolunya saya sisir dulu ya bagian pinggirannya seperti ini, supaya lebih bagus dan lebih rapi. Nah, ini dia hasilnya cantik banget. Bisa kita lepas kertas rotinya. Untuk lapisannya benar-benar cantik banget ya teman-teman, lurus sekali dan ini rata banget. Pokoknya ini cantik sekali ya. Sekarang bisa kita dinginkan dulu sebelum kita topping. Setelah bolunya dingin, ini saya akan topping menggunakan buttercream di bagian atasnya. Kita ratakan buttercream di bagian atas seperti ini ya. Untuk resep buttercream ada di video sebelumnya, nanti link video saya cantumkan di kolom deskripsi. Nah, setelah selesai, seperti ini saya akan taburi dengan keju parut di bagian atasnya. Jangan lupa keju parutnya kita ratakan juga ya. Dan untuk yang terakhir, saya akan taburi dengan sprinkle di bagian atasnya seperti ini. Lakukan sampai selesai. Dan tara, ini dia hasilnya, bolu lapis susu strawberry yang rasanya benar-benar enak banget, super lembut dan empuk. Cara membuatnya sangat mudah, simple, nggak pakai ribet ya, cocok sekali untuk para teman-teman pemula yang mau membuatnya juga di rumah. Ini adalah bolu yang bertemakan kemerdekaan Indonesia ya. Dan sekarang bolunya akan saya pindah ke atas kertas minyak seperti ini ya teman-teman. Dan saya akan potong bolunya menjadi 24 bagian sama rata. Untuk teman-teman bisa memotongnya sesuai dengan selera masing-masing. Ini saya bagi 3 sama rata dulu. Dan jika teman-teman tahu, ini dari potongannya pun sudah kerasa banget kalau bolunya ini benar-benar lembut dan empuk banget loh teman-teman. Jadi ini recommended untuk teman-teman di rumah yang mau membuatnya juga ya, untuk suguhan di Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus. Oke, selanjutnya ini bolunya saya pindah ke dalam mika seperti ini teman-teman, cantik sekali ya. Pokoknya cocok banget untuk ide jualan. Nah, seperti ini hasilnya. Sekarang saya akan kasih tahu atau kasih lihat ke teman-teman semua, untuk serat bagian dalamnya ini super duper halus banget. Kelihatan ya? Ini juga super empuk, lembut banget. Wow, saya tidak sabar untuk mencobanya. Bismillah. Rasanya bener-bener enak banget teman-teman, super lembut, empuk, manisnya pas. Perpaduan antara susu dan stroberinya ini bener-bener enak banget. Recommended untuk teman-teman yang mau mencobanya di rumah ya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Yang pertama, siapkan wadah, masukkan 4 butir telur ukuran sedang. Tambahkan 150 gram atau 10 sendok makan gula pasir. Dan 1 sendok teh emulsifier, di sini saya menggunakan SP, teman-teman juga bisa menggunakan Ovalet atau TBM. Selanjutnya ketiga bahan ini saya akan mixer menggunakan kecepatan bertahap dari yang terendah hingga paling tinggi sampai mengembang, putih, kental, dan berjejak selama kurang lebih 5-10 menit atau bisa disesuaikan saja dengan mixer masing-masing. Nah ini dia, setelah saya mixer kurang lebih 10 menit, adonannya sudah mengembang, putih, kental, dan berjejak. Tandanya berjejak apabila adonannya kita mixer meninggalkan jejak yang tidak mudah tenggelam seperti ini. Kemudian bisa kita matikan mixernya.
Berikutnya masukkan 150 gram atau 15 sendok makan tepung terigu protein sedang. Saya memasukkannya sambil diayak supaya tidak ada bahan yang menggumpal. Setelah selesai, saya akan aduk adonan menggunakan spatula dengan cara teknik aduk balik pelan-pelan saja ya. Seperti ini sampai tercampur rata. Untuk mengaduknya ini pelan-pelan saja ya teman-teman, tidak usah terburu-buru supaya adonannya tidak turun atau kempis. Nah ini dia adonannya sudah benar-benar tercampur rata. Tandanya tercampur rata apabila adonannya kita angkat seperti ini, tidak mudah putus. Tahap selanjutnya saya akan memasukkan 80 ml susu cair. Di sini saya menggunakan 1 saset SKM putih yang ditambah dengan air. Ini langsung dimasukkan semuanya. Dan aduk kembali adonan pelan-pelan saja sampai benar-benar tercampur rata. Jangan sampai adonannya ini turun atau kempis ya, mengaduknya pelan-pelan saja. Nah setelah adonannya sudah benar-benar tercampur rata, konsistensinya seperti ini. Dan untuk yang terakhir saya akan masukkan 100 ml atau 15 sendok makan minyak sayur atau minyak goreng. Teman-teman juga bisa menggantinya dengan margarin cair ya. Lalu aduk kembali adonan menggunakan spatula sampai benar-benar tercampur rata. Jangan sampai ada minyak yang tersisa atau yang mengendap di bawah adonan, supaya nanti hasil bolunya tidak bantat. Nah ini dia adonannya sudah benar-benar tercampur rata, konsistensinya seperti ini. Selanjutnya saya akan ambil wadah. Dan saya akan mengambil adonannya kurang lebih 2 sendok makan saja untuk motifnya nanti ya teman-teman. Kalau sudah ini kita sisihkan. Dan untuk adonan yang banyak ini saya akan bagi 2 sama rata. Oke, setelah adonannya terbagi 2 sama rata, untuk yang pertama saya akan menambahkan 10 gram atau 1 sendok makan coklat bubuk Black Forest. Dan adonan yang kedua saya tambahkan 1 saset kopi instan tanpa ampas, bisa menggunakan merek apa saja ya, sesuai selera. Dan ini bisa kita aduk pelan-pelan saja sampai semuanya tercampur rata. Untuk teman-teman yang tidak punya coklat bubuk Black Forest, bisa menggunakan pasta Black Forest saja ya, tidak masalah. Oke, setelah semuanya tercampur rata seperti ini, lalu bisa kita sisihkan dulu. Di sini saya sudah menyiapkan loyang. Saya menggunakan loyang yang berukuran 18 x 18 cm dan tinggi 7 cm. Di bagian bawah sudah saya olesi menggunakan margarin dan lapisi dengan kertas roti, kemudian diolesi lagi dengan margarin. Untuk bagian sampingnya saya tidak olesi ya, karena bolunya ini akan saya lapis. Selanjutnya yang pertama ini saya tuang adonan yang rasa kopi. Kita tuang semuanya ya. Setelah selesai, hentak-hentakan. Dan jangan lupa kita ratakan seperti ini. Setelah selesai bisa kita kukus. Di sini saya sudah menyiapkan kukusan. Ini kukusannya sudah panas. Pastikan airnya sudah benar-benar mendidih. Dan untuk tutupnya dialasi dengan kain bersih ya, supaya tidak ada uap air yang menetes ke dalam adonan. Buka tutup kukusan dan masukkan loyang berisi adonan ke dalam kukusan. Usahakan ini menaruhnya pas di bagian tengah ya teman-teman, supaya matangnya merata. Setelah selesai tutup rapat kembali dan ini akan kita kukus selama 15 menit dengan api sedang cenderung kecil. Setelah 15 menit bisa kita buka. Wow, hasilnya cantik banget, mengembang sempurna ya. Sekarang kita akan tuang adonan yang kedua, yaitu adonan yang rasa Black Forest. Kita tuang semuanya merata seperti ini. Jika sudah rata, saya akan beri motif dengan adonan yang putih. Yang tadi sudah kita ambil ya, sebanyak 2 sendok makan. Ini motifnya sesuaikan dengan selera saja. Saya bikin motif seperti ini ya. Bikin garis dulu. Dan saya akan bentuk menggunakan tusuk sate. Nah, seperti ini saja.
Oke, setelah selesai bisa kita tutup rapat kembali. Dan ini akan kita kukus lagi selama 20 menit dengan api sedang cenderung kecil. Setelah 20 menit bisa kita buka. Wow, hasilnya benar-benar cantik banget teman-teman. Ini udah mateng, mengembang sempurna ya. Siap kita angkat dan keluarkan dari loyang. Oke, sebelum bolunya keluar dari loyang, kita sisir dulu di bagian pinggirannya ya teman-teman. Seperti ini. Nah, sekarang bisa kita keluarkan. Wow, hasilnya cantik banget ya. Jangan lupa lepas kertas rotinya. Benar-benar hasilnya cantik banget teman-teman. Super lembut dan empuk banget. Sekarang siap kita dinginkan dulu. Oke, setelah bolunya dingin seperti ini, sekarang saya akan sisir di bagian pinggirannya supaya lapisannya kelihatan ya. Kita sisir tipis-tipis saja. Nah, seperti ini. Kelihatan lapisannya ya teman-teman. Benar-benar cantik banget. Mantap banget ya. Dan kita bisa sisir bagian sisi-sisi sebelahnya juga. Dan tara, ini dia hasilnya. Bolu lapis Coffee Black Forest. Modalnya tidak sampai 20.000 tapi sudah bisa bikin bolu premium dengan perpaduan rasa baru yang benar-benar enak banget teman-teman. Punya tekstur yang sangat lembut, empuk, dan tidak bikin seret sama sekali. Bisa untuk ide jualan seperti biasa. Nanti rincian modal dan harga jual saya cantumkan di kolom deskripsi ya. Nah, ini kelihatan banget dari seratnya, halus banget ya teman-teman. Super empuk. Dan ini juga halus banget. Saya akan coba potong. Wow, mantap sekali ya. Saya akan cicipi dulu. Bismillah. Wow, rasanya bener-bener enak banget teman-teman. Perpaduan antara kopi dan black forestnya ini bener-bener enak banget, mantap banget, manisnya pas. Recommended untuk teman-teman di rumah yang mau mencobanya ya. Ini juga teksturnya lembut banget. Wow, halus di mulut, tidak bikin seret sama sekali ya. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Oke, terima kasih banyak untuk semua yang sudah nonton video ini hingga akhir. Dan untuk teman-teman yang baru gabung di channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Jangan lupa juga aktifkan tombol lonceng notifikasinya supaya kalian selalu update video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.